Kalau hari ini saya bertanya kepada pemirsa Life Unlimited, yang mana yang lebih penting, jari atau jantung? Wah, pasti semua bisa jawab. Apa maksudnya nih dengan yang kita pelajari di Life Unlimited? Kita akan temukan rahasia dari firman Tuhan yang sangat penting sekali. Mari kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, welcome back. Selamat datang kembali kepada program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Senang sekali kita bisa jumpa dalam program ini setiap minggu pada jam ini, channel ini, hari ini. Kita jumpa setiap minggu dan membahas hidup tanpa batas. Itu Life Unlimited. Artinya kita tidak akan dibatasi oleh kondisi, oleh sesuatu. Tapi kita mau hidup yang sepenuhnya dalam yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita akan pelajari dari mereka-mereka yang ada sebelum kita. Makanya belakangan ini kita masuk dalam series pelajaran hidup itu dari banyak orang. Kita udah bahas itu dari Esther, dari Daud, dari Simpson, dari banyak orang. Nah, 2 minggu belakangan ini kita sudah belajar dari kehidupan Paulus. Tapi hari ini saya mau kita tahu bahwa sehebat-hebatnya Paulus itu karena ada orang di belakangnya. Ada orang yang sangat luar biasa. Gak terlalu terkenal, tapi tanpa dia gak ada hebat-hebatnya Paulus. Siapa itu? Mungkin ada yang tahu. Tapi sebelum kita masuk untuk mengetahui siapa itu, untuk program hari ini, saya mau baca kesaksian. Karena setiap minggu, setiap bulan ada kesaksian-kesaksian yang masuk dari call center. Nah, sepanjang program ini akan lihat ada nomor WA, ada social media yang lain, cara-cara lain untuk hubungi kami di program Life Unlimited ini. Dan senang sekali mereka yang didoain, mereka yang alami, mereka hubungi kembali dengan kesaksian. Nah, hari ini saya merasa ini menariknya. Ada yang seseorang dari Kalimantan Barat ya yang hubungi kami. Nah, ini cukup lama yang lalu hubungi kami minta doa untuk saudaranya yang ada di Australia. Nah, saudaranya yang di Australia ini mengalami sakit dan itu adanya itu di Australia sendiri di kota Sydney karena lockdown. Karena lockdown nggak bisa apa-apanya dan di rumah sakit sendirian, kasihan, didoakan. Nah, kemarin itu kasih kabar kembali bahwa adiknya sudah diperbolehkan keluar, bahkan bukan hanya keluar rumah, keluar dari rumah sakit setelah 1 bulan di sana dan keadaan sudah membaik. Sekalipun penyakitnya cukup parah sebelumnya. Wah, bersyukur sekali membaca kesaksian ini hari ini. Bahwa ini kuasa Tuhan, doa tidak terbatas dengan adanya tempat, jaraknya jauh. Nah, kita pun ini di seluruh Indonesia, ya dari Sumatera sampai ke Papua, kita pun berdoa ada mukjizat terjadi. Nah, itu pun bisa sampai ke luar negeri, ke Australia juga. Wah, Tuhan memang dahsyat luar biasa. Bahkan saya percaya apa yang didoakan di dalam program ini, itu pun bisa dialami di rumah masing-masing, dimanapun kita berada. Nah, hari ini saya percaya apa yang kita bahas akan menjadi kekuatan bagi banyak orang. Karena kadang-kadang mungkin kita pikir Tuhan hanya pakai orang yang hebat, orang yang di panggung, orang yang di depan, orang yang pintar bicara dan yang lain-lain. Dan kita tidak sadari bahwa ada orang yang di belakang yang sangat penting. Seperti saya katakan tadi. Saya ada pertanyaan tadi, itu adalah apa? Yang mana yang lebih penting? Jari atau jantung? Kalau saya tanya itu pasti semua bisa jawab jantung, karena kalau nggak ada jantungnya berdadak nggak hidup ya, nggak ada yang hidup di dalam udah mati. Jari penting, tapi tanpa jari masih bisa hidup ya. Nah, ini ada ayatnya firman Tuhan yang bahkan mengatakan tentang kita semua adalah seperti tubuh Kristus.
Dalam Korintus 12:12 berkata apa? Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, ceritakan seperti ini bahwa kita semua berbeda-beda. Kita semua punya role, punya karunia yang berbeda-beda. Kita semua kan bentuknya beda-beda. Dan saat kita yang beda-beda ini kerjasama, kita jadi sama, kita jadi satu keluarga di dalam Yesus, itu kan jadinya totalnya keseluruhan. Pas seperti satu tubuh. Contohnya tubuh ini, saya tidak punya 5 tangan, saya punya 2 tangan cukup pas gitu kan. Saya punya satu hidung, mata, kaki, semua organ yang di dalam, ada hati, jantung semua ada. Nah itu yang setiap hal berbeda, fungsinya berbeda. Dan berkata juga dalam firman Tuhan, gak bisa kepala katakan kepada kaki, aku gak memerlukan engkau. Dan terbaliknya. Dan ini yang menariknya, bahkan dikatakan ayat 22, jangan memikirkan yang di dalam, yang gak kelihatan, yang gak di depan, itu gak penting. Seperti jantung gak kelihatan, jari kelihatan, jantung gak kelihatan. Tapi berkata apa? Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Nah apa yang gak kelihatan hari ini? Lebih penting itu yang membuat saya hidup. Itu yang membuat saya bisa bicara hari ini. Nah apa yang kelihatan? Oke lah penting, kita katakan mata itu penting ya. Rambut itu penting, tangan itu penting, betul penting. Tapi masih bisa hidup tanpa itu. Tapi yang benar-benar membuat tubuh saya berfungsi dan hidup bernafas hari ini tuh yang paru-paru itu jantungnya, hatinya dan yang lain-lain. Makanya kita juga harus menyadari bukan yang paling penting selalu yang maju ke depan, nyanyi dengan bagus, bicara dengan bagus, itu penting. Tapi yang sangat penting sekali sering orang yang di belakang. Nah sering sekali orang yang di belakang merasa nggak penting, nggak ada karunia, nggak ada papanya. Tapi justru kita harus tahu yang mendukung orang lain ke depan, yang menolong orang lain. Itu yang paling penting, itu yang luar biasa penting di mata Tuhan. Jadi kalau ada yang hari ini merasa nggak terlalu bertalenta, merasa agak di belakang, merasa agak diam-diam, wah posisimu sangat penting. Bahkan di dalam firman Tuhan, kita 2 minggu udah bahas Rasul Paulus. Itu mungkin orang yang terhebat sepanjang masa, sepanjang sejarah ya. Orang yang paling berani bicara, paling pintar menulis surat, mendirikan begitu banyak hal di seluruh dunia. Wow luar biasa. Tapi tahu nggak, ada satu orang yang menolong Paulus untuk menjadi seperti itu. Karena 2 minggu yang lalu, mungkin pemirsa yang setia sudah tahu, kita bahas bagaimana Paulus dulu kan bukan orang baik, orangnya jahat. Nah, waktu dia jahat dan dia terima Yesus, hidupnya berubah, tapi nggak langsung hebat dari awal. Bahkan diceritakan dalam Kisah Para Rasul 9, setelah dia menerima dan percaya kepada Yesus, berkata dalam ayat 26 bahwa setibanya dia di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga seorang murid. Mereka pikir dia penipu, nanti dia mau gabung sama kita untuk membunuh kita semua, untuk penjarakan kita semua. Jadi nggak berani sama dia. Jadi mereka nggak percaya. Mereka masih nolak. Mereka benar-benar nolak. Nah bayangkan kalau dia ditolak terus nanti jadi apa? Bayangkan kalau dia jadi apa? Tetapi 27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik di dalam nama Yesus. Jadi Saulus ini Paulus ya namanya kan berubah. Ini si Paulus hanya diterima, bisa kerjasama dengan yang lain, bisa berubah, bisa bertumbuh karena si Barnabas. Orang yang gak terlalu terkenal, orang yang agak di belakang. Tapi dia mencari orang yang tertolak. Orang yang punya potensi tapi potensinya belum keluar. Orang yang dipanggil Tuhan tapi belum jadi-jadi. Dia cari, dia coba membawa dia ke tempatnya. Dan hasilnya apa? Ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan.
Wow, jadi yang menolong Saulus untuk jadi sesuatu itu siapa? Si Barnabas. Itu pasal 9. Gak berhenti di situ. Setelah itu si Barnabas ini diutus ke Antioquia, tempat lain. Nah, sampai dia di tempat lain, dia melihat bahwa ada bangsa-bangsa lain yang menerima Yesus, yang mulai bertumbuh. Dia senang sekali dengan apa yang terjadi. Jadi apa yang dia lakukan? Ayat 23 ini kita lihat. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Dia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Oke, karena ini deskripsinya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Oh, ini deskripsinya Barnabas. Dia melihat kasih karunia Tuhan, berkata bersukacita. Dia di mana orang lain ini kelompok lagi. Oke, bukan orang Yahudi. Selama ini kan mereka kan sepertinya ada masalah ras. Di mana orang Yahudi memandang rendah kepada orang non-Yahudi. Dan hampir semua itu rasul-rasul. Bahkan di awal pasal ini, Petrus sendiri pun sering gak mau terima mereka. Baru mulai lihat Tuhan juga mau terima orang-orang seperti kita. Orang dari suku-suku yang berbeda. Tapi Barnabas ini cepat tangkap. Barnabas ini gak datang dengan menolak-menolak. Barnabas ini adalah orang yang cari-cari yang gak diterima. Yang mau cari kesempatan untuk orang lain. Yang mau mendukung, menolong buat mereka bertumbuh dan diperlengkapi. Bahkan dikatakan dia orangnya baik, penuh dengan Roh Kudus. Wah, luar biasa deskripsinya. Nah, menarik. Setelah deskripsi ini dilanjutkan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antioquia. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebutnya Kristen, orang yang miripnya Kristus. Seperti kita hari ini. Nah, ini Barnabasnya luar biasa. Dia punya pelayan, dia punya sesuatu yang baru. Nah, saat dia punya sesuatu yang baru, dia nggak mau lakukannya dan nama dia yang besar. Dia pikir-pikir, siapa yang bisa alami ini? Siapa yang bisa bertumbuh? Siapa yang saya bisa dapat kasih kesempatan kepada mereka? Dan dia pergi cari ke tempat lain. Nah, ini nggak gampang-gampang. Pada hari itu kan nggak ada kereta api, nggak ada pesawatnya. Praktis dia naik perahu. Lama loh tinggalkan semua sesuatu yang baru. Cari orang lain, membawa mereka. Luar biasa. Dia lakukan ini semua untuk membangkitkan yang lain. Dia menjadi di belakang. Kenapa? Awalnya Barnabas memimpin Paulus ini. Tapi kalau kita baca berapa pasal kemudian, gak lagi Barnabas dan memimpin Saulus. Paulus menjadinya Paulus dan Barnabas pun mengikuti. Sampai Paulus sudah jadi jalan pelayanannya sendiri. Dan Barnabas ini pun melakukan ini kepada orang lain. Setelah itu pun ada si Markus ini. Markus ini yang pernah berhenti menyerah di tengah jalan. Paulus pun gak mau kasih kesempatan. Si Barnabas ini mau kasih kesempatan kepada orang yang pernah gagal. Kepada orang yang dianggap rendah. Kepada orang yang pernah salah. Dia memang punya karunia. Bukan gak kelihatan hebat-hebat di depan seperti jari. Dia seperti jantung yang memberi hidup. Yang membuat orang hidup kembali. Masuk panggilannya menjadi luar biasa. Ini pelajaran hidup bagi kita semua. Ini luar biasa. Saya percaya hari ini begitu banyak pemirsa. Kadang-kadang merasa nggak ada apa-apanya, nggak hebat. Justru yang kadang-kadang nggak kelihatan hebat-hebat. Yang paling penting. Dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kerja-kerja di belakang menolong orang lain. Makanya yang paling penting, bukan semua kita harus di depan, bukan kita semua harus punya program TV ya, bukan kita semua harus nyanyi cantiknya, bukan itu semua. Tapi yang paling penting kita mau jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan di situ memang pas sekali untuk diri kita. Jadi saya mau sarankan kepada kita hari ini, mari kita akan terbuka untuk Tuhan ciptakan kita spesial. Dia punya kasih karunia kepada kita, gak ada yang sempurna. Tapi Tuhan memanggil kita, dia mau pakai hidup kita untuk tujuan, untuk kemuliaannya. Makanya kita akan masuk dalam lagu yang sangat enak sekali mengingatkan kita. Bejanamu oleh DPCC. Mari kita masuk dan menyembah Tuhan bersama.
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Namamu, namamu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup. Amin, luar biasa. Bagaimana kita bisa diubahkan jadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tidak pernah ada yang bisa mengatakan, aku ini nggak penting. Jangan mengatakan demikian. Nggak mungkin jantung mengatakan nggak penting. Itu sangat penting, paling penting. Nggak kelihatan, nggak di depan, tapi paling penting sekali. Kayaknya inilah kita, dan kita pun mau belajar untuk saling menghargai. Saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau saya pikir-pikir, kalau saya ada di sini hari ini, bukan karena saya hebat, memang ini semuanya karena anugerah Tuhan. Tapi justru bukan aku juga di sini, karena ada yang pernah menolong aku. Karena ada yang pernah kasih semangat kepada saya. Memang saya bisa ingat beberapa orang. Mereka nggak terkenal, mereka nggak di sini hari ini, tapi kadang-kadang saya ingat mereka dengan begitu bersyukur. Karena mungkin aku ada di sini karena mereka. Nah, kita semua ada bagian yang berbeda-beda. Tapi luar biasa, kita lakukan bagian kita masing-masing. Kita harus tahu bahwa Tuhan sering pakai bahasa seperti ini. Bahwa Dia tidak mau kita sendiri-sendirian. Jari di sini, kaki di sini, mata di sini, kepala di sana. No, Dia mau semua kita kerja sama. Untuk kerja sama nggak selalu gampang. Seperti Barnabas, gak gampang loh mungkin menjadi seperti itu. Cari seseorang, training mereka, bersama-sama dengan mereka. Tapi dia lakukannya. Kenapa Barnabas bisa begitu baik? Kasih kesempatan kepada mereka yang tertolak. Kepada mereka yang kesalahan, kepada mereka yang gak layak, kepada mereka yang bukan siapa-siapa. Saya merasa dia bisa melakukannya. Semuanya kembali lagi karena ada teladan yang sempurna di dalam Yesus. Saat Yesus datang ke dunia ini, dia nggak memilih murid yang paling hebat, paling pintar. No, bahkan Yesus suka memilih yang kelihatan paling rendah, yang kelihatan paling salah. Yesus memilih seseorang seperti Matius. Dia pemungut cukai. Dia orang yang bangsanya anggapnya yang paling salah, paling berdosa, nggak layak. Tapi Yesus memanggil dia. Yesus memanggil orang seperti Petrus, orang nelayan, orang yang nggak ada kepintaran, pendidikan, orang yang bukan siapa-siapa. Yesus yang adalah Tuhan turun ke dunia jadi manusia. Dia tidak cari manusia yang terbaik. Dia sengaja memilih manusia yang kurang baik untuk menunjukkan Tuhan tidak seperti anti dengan orang yang gak sempurna. Tuhan gak seperti menolak yang gak sesuai gitu kan. Tapi Tuhan justru suka ambil yang lemah. Ambil yang gak terpandang. Ambil yang gak sesuai dengan mata dunia. Dan pakai untuk kemuliaannya. Tuhan suka pakai anugerahnya kepada kita semua. Hai pemirsa, siapapun kita. Saya mau mengatakan bahwa Yesus mengasihimu. Yesus memanggil dirimu.
engkau spesial di matanya. Dan dia pun suka untuk kita semua ambil bagian bersama dengan dia. Saya bersyukur, kenapa saya ada di sini hari ini? Ada kesempatan bicara seperti ini di program Life Unlimited ini. Ini anugerah Tuhan. Dan saya merasa karena saya dulunya orang yang down. Saya dulunya orang yang depresi. Saya dulunya orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang gak berpendidikan, orang yang di kampung gak ada apa-apanya. Dan saya bersyukur karena banyak orang yang dorong saya, kasih pertolongan kepada saya. Kasih semangat kepada saya. Makanya saya bisa di sini hari ini. Dan ini harapan saya melalui program Life Unlimited ini. Bukan Susan Hoover yang bicara saja, tapi kita semua bisa datang kembali kepada Tuhan yang luar biasa. Kita dapat semangat kembali, kita dapat disadari kembali. Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya tujuan bagi hidup kita. Kayaknya saya begitu bersyukur setiap bulan saat ada kesaksian-kesaksian seperti saya baca tadi. Bahkan ada kesaksian yang selalu masuk. Seperti ini, saya lihat ada satu lagi. Dari kotanya Lampung. Pak Ketapa memberi kesaksian setelah meminta doa kepada Life Unlimited. Ini baru kemarin. Kakinya sudah sembuh dan sudah bisa berjalan. Sebelumnya, kakinya pincang-pincang dan tidak bisa berjalan. Wow, luar biasa. Kesaksian seperti ini buat hati saya melompat-lompat dengan sukacita. Dan ada begitu banyak setiap bulan yang masuk. Saya begitu senang kami semua bisa ambil bagian. Nah, yang di call center nggak kelihatan kan? Yang doain pemirsa, siapa itu nggak kelihatan. Tapi sangat penting bagiannya. Maaf ya, bukan saya yang angkat nanti WA-nya. Bukan saya yang balas. Ada tim yang melakukannya. Nah, saya hanya di sini di depan, mereka yang di belakang, mereka yang lebih penting daripada saya. Makanya pemirsa juga pentingnya luar biasa. Semua dari kita ada bagian di dalam tubuh. Atau satu contoh lagi yang Tuhan gunakan adalah batu-batu dalam bangunan. Itu juga ya, di mana batu-batu harus kerjasama ya dibentuk-bentuk untuk masuk bangunan tempat yang kuat. Untuk ilustrasikan ini, mari ikut saya dalam video singkat ini ke kota Efesus untuk kita belajar lebih dalam lagi. Saya hari ini berdiri di kota Efesus, kota yang sangat terkenal di mana kita bisa lihat hal-hal dari sejarah. Nah, sangat luar biasa sekali, bisa lihat di belakang saya ada bangunan yang tetap berdiri. Ada bangunan di sini dari ratusan bahkan ribuan tahun tetap berdiri di sini. Nah, ini sangat luar biasa, bahkan bisa lihat di sini ada batu penjuru. Nah, kenapa menarik sekali? Pada waktu bisa ribu tahun yang lalu mereka gunakan batu penjuru karena Rasul Paulus pun menulis di dalam, bukan saja dalam Alkitab, tapi khusus dalam suratnya kepada orang bergereja yang ada di kota Efesus ini. Dia menulis tentang batu penjuru itu. Bahwa batu penjuru itu adalah Yesus. Bahkan dia katakan bahwa kita semua adalah batu-batu. Kalau batu penjurunya artinya fondasinya, tempat yang paling kuat itu adalah Yesus. Kita semua menjadi batu, menjadi bangunan, menjadi tempat bagian dalam bangunannya. Makanya Rasul Paulus katakan kepada jemaatnya bahwa kita semua satu persatu, kita ada tempat yang sangat penting dalam kerajaan Allah. Kita semua adalah orang yang sangat penting di dalam keluarga Tuhan, di dalam gereja. Kita semua adalah bagian di dalam bangunannya. Nah, saya percaya kalau bangunan yang dibangun oleh tangan manusia bisa tetap bertahan dan bisa tetap berdiri sampai hari ini. Apalagi kita yang didirikan, yang dibangun di dalam keluarga Tuhan sebagai Tuhan sendiri yang menjadi fondasi bagi kehidupan kita. Amin, luar biasa. Kita semua berkata kita adalah seperti batu-batu. Batu-batu yang hidup. Nah, ini dari ada ayatnya juga ya. Dijelaskan berapa tempat di dalam firman Tuhan. Ada 1 Petrus 2 ayat yang keempat. Berkata, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan. Ini peringatan bagi kita. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.
Ini berkata tentang kepercayaan kita kepada Yesus. Banyak orang yang menolak Yesus, merasa Yesus itu nggak penting. Padahal Yesus yang terpenting-pentingnya, seperti dasar untuk satu bangunan. Nah kalau itu ilustrasi bangunan, kalau Yesus dasarnya, batu-batunya yang di atasnya, itu kita semua. Makanya nasihat yang ada di sini adalah, kita kan adalah juga dipergunakan, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita harus mau ambil bagian kita masing-masing dan bersyukur. Kalau bagianmu untuk mendorong kasih semangat kepada orang lain, lakukanlah. Kalau nggak semua kita yang di depan, pintar bicara, nyanyi atau apapun. Tapi kita bisa ambil bagian kita bersama dengan Yesus. Itu sudah kehormatan yang luar biasa. Barnabas masuk enggak yang terkenal. Kalau hari ini mungkin kita katakan bukan Barnabas ini yang viral di TikTok, YouTube, atau Instagram. Dia di belakang nggak terlalu kelihatan, tapi dia justru yang paling penting untuk orang seperti Paulus maju dan mengubahkan dunia. Jadi saya mau katakan kepada pemirsa hari ini, mungkin kita yang mengubahkan dunia, betul. Tapi kalau tidak, mungkin kita mengubahkan seseorang yang akan mengubahkan dunia. Wow. Mungkin kita yang ubahkan dunia, atau mungkin kita yang mendorong kasih semangat memperlengkapi, siapkan satu orang yang akan mengubahkan dunia. Bagian semua penting, bagian semua itu dari Tuhan. Saya mau berdoa untuk semua pemirsa hari ini, menyadari kasih karunia Tuhan atas hidupmu, Tuhan mengasihimu, siapapun dirimu, Tuhan ada bagimu saat ini. Tuhan, saya berdoa bagi setiap pemirsa saat ini, oh Tuhan, saya berdoa bahwa mereka menyadari bahwa Engkau memilih mereka, mengasihi mereka. Anugerah-Mu dilimpahkan kepada mereka. Mereka tidak harus yang paling pintar, yang paling hebat. Tapi Engkau suka memanggil mereka, membentuk hidupnya dan memakai mereka untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau mereka bisa semangat. Bahkan di belakang nggak jadi terkenal, tapi mereka bisa ubah-ubahkan. Mereka bisa membawa orang yang paling jauh datang kepadamu. Orang yang paling rusak dipulihkan kembali. Yang sakit disembuhkan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau pakai mereka semua dengan luar biasa. Tanpa batas. Kuasa-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Bangkitlah pemirsa Life Unlimited. Ambil posisimu. Dipakailah Tuhan dengan luar biasa dimanapun Dia memanggil. Dan kalau ada kesaksian, hubungilah kami. Kami mau merayakan bersama denganmu. Sampai kita jumpa lagi dalam program Life Unlimited minggu depan. Saya Susan Hoover mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.